bolu pandan santan. Ini cuma pakai 3 telur aja, tapi hasilnya terbilang besar. Resep ini bisa dipanggang atau dikukus, tapi ini aku bikin versi panggangnya. Kalau kalian mau kukus juga boleh banget. Seperti biasa, untuk bagian pinggirannya ini nggak berkulit karena pakai olesan yang selalu aku pakai. Ini hasilnya lembut, lembab, dan santannya tuh berasa walaupun cuma pakai setengah saset doang. Pertama, di dalam mangkok stainless ini aku sudah siapkan minyak dan margarin. Ini bakal aku lelehkan dulu. Nanti kalau mau dipakai dia sudah dalam keadaan tidak terlalu panas. Lanjut, di dalam baskom sudah aku pecahkan 3 butir telur, masukkan SP dan masukkan gula pasir. Untuk takaran sendok aku juga sudah tulis ya, jadi nanti tinggal di screenshot aja, di bawah judul sudah aku tulis lengkap. Seperti biasa, sebelum mulai nge-mixer aku pasang timer dulu. Ini aku pasang 6 menit aja, dan mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya tuh berubah warna jadi putih kental berjejak. Pastikan peralatan nge-mixer, baskom ataupun alat mixernya itu bebas dari minyak biar hasil mixerannya maksimal. Nah, setelah 6 menit ini mixernya aku matikan. Lanjut aku tambahkan dengan tepung terigu. Sebelum tepung terigunya masuk, ini jangan lupa diayak dulu biar nggak ada gerindilan dan hasil dari tepungnya tuh lebih halus. Nah, kalau sudah lanjut aku mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar aja. Kalau tepung-tepungan udah masuk itu nggak boleh di mixer terlalu lama biar adonannya tuh nggak jadi turun. Nah, kalau sudah cukup tercampur, matikan mixer. Kemudian aku tambahkan dengan santan instan. Ini santan instan ukuran kecil yang 65 gram. Cuman pakai setengah saset aja, dan aku tambahkan dengan air. Pokoknya untuk takaran resep lengkapnya kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap ya, jadi tinggal di screenshot aja. Oh ya, tadi aku juga tambahkan dengan pasta pandan. Untuk pasta pandannya sekitar 1 sendok teh lebih dikit, atau sesuaikan dengan selera. Kemudian aku tambahkan dengan margarin yang sudah dilelehkan di awal. Margarin dan minyak sudah dalam keadaan tidak terlalu panas, dan aduk sampai benar-benar tercampur rata, tidak ada endapan cairan apapun di bagian bawah. Kalau adonan sudah siap, ini loyangnya juga sudah siap. Untuk loyang aku pakai diameter 20 cm dengan tinggi 7 cm. Sudah diolesi dengan margarin, tepung terigu, dan minyak goreng. Seperti biasa perbandingan 1:1 dan oles secara menyeluruh. Apalagi di bagian bawah dan samping dari lubang tengahnya itu wajib banget untuk dioles agak banyak. Biar nanti kalau mau dikeluarkan tuh langsung dibalik, langsung keluar. Karena untuk bolu pandannya ini aku nggak pakai topping apapun. Jadi untuk bagian atasnya ini aku kasih pewarna hitam. Jadi adonan yang masih nempel di baskom itu aku tambahkan dengan sedikit pewarna hitam. Lalu kasih motif abstrak kayak ngebatik itu. Dan ini untuk bagian tengahnya, kalau kalian takut adonannya bakal naik banget sampai meluber ke dalam, ini biasanya bagian tengahnya aku kasih kertas roti, digulung aja dan letakkan di bagian tengah loyang tulbannya. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk, dan ini aku oven suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit. Nah, setelah 60 menit ini sudah matang dan langsung keluarkan. Lalu jangan lupa dihentakkan sekali pas baru keluar biar bolunya itu nggak kempes atau nggak turun. Nah, sebelum kertas rotinya ini dicopot, jangan lupa disisir dulu pinggiran dari kertas rotinya ini biar bolunya itu nggak ngikut. Dan untuk bolunya sendiri, ini sebelum dikeluarkan biasanya aku guncang-guncangin dulu biar memastikan bagian pinggirannya ini sudah tidak nempel di loyangnya. Jadi kalau mau dibalik itu langsung keluar. Nah, untuk alas baliknya di sini aku pakai loyang. Aku nggak pakai cooling rack. Biasanya kalau pakai cooling rack yang aku punya itu suka ada bentuk garis-garis di permukaan bolunya. Nah, ini dia hasilnya, mulus dan pinggirannya tuh nggak berkulit. Untuk mikanya di sini aku pakai ukuran 18 cm. Walaupun loyang bolunya aku pakai 20 cm, tapi ini muat dan hasilnya tinggi. Ini cuma pakai 3 butir telur aja, hasilnya terbilang tinggi. Bisa dilihat ya. Ini hampir mentok sama mikanya. Karena ini bukan buat konsumsi pribadi, alias ini punya orang, jadi aku nggak bisa potong. Tapi ini rasa manisnya pas banget. Santannya juga berasa walaupun cuma pakai setengah saset, dan teksturnya itu lembut, nggak cuma lembut tapi ada lembabnya juga. Jadi kalau kalian mau pakai buat resep jualan, cocok banget karena aku juga pakai buat jualan. Semoga videonya bermanfaat, buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.